Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang Ether Channel dan bagaimana cara konfigurasi Ether Channel dalam Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita tahu dulu apa sih itu Ether Channel. Nah, di sini kita coba lihat pengertian Ether Channel. Ether Channel adalah suatu metode yang menggabungkan beberapa link fisikal menjadi satu link logikal. Selain untuk kebutuhan bandwidth, Ether Channel juga digunakan untuk mengatasi STP atau Spanning Tree Protocol. Karena dengan menggunakan Ether Channel, semua link dianggap satu sehingga tidak ada yang diblok. Nah, kita coba lihat gambarnya. Yang sebelah kiri ini adalah contoh gambar sederhana, yaitu dari port 1, 2, 3 sampai 5 itu dibaca 1 kalau kita menggunakan Ether Channel. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Nah, ada juga pengertian lain. Ether Channel adalah suatu teknologi tracking yang digunakan oleh suite Cisco Catalyst, di mana sejumlah physical port pada device digabungkan menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Nah, sama seperti gambar di atas teman-teman. Gambar yang sebelah kanan itu jadi kayaknya lebih besar atau keseluruhan dari gabungan yang ada di sebelah kiri. Nah, fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router ataupun server, dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lain. Untuk membuat Ether Channel terdapat 3 cara, yaitu yang pertama adalah on tanpa negosiasi, yang kedua adalah PAGP adalah Port Aggregation Protocol yang merupakan Cisco proprietary, kemudian yang ketiga ada LACP yang merupakan akronim dari Link Aggregation Control Protocol yang merupakan open proprietary. Kemudian Ether Channel Port Aggregation Protocol atau PAGP. Nah, PAGP membantu pada pembuatan otomatis dari link Ether Channel. Paket PAGP dikirim di antar port yang bisa Ether Channel dalam tujuan untuk negosiasi formasi dari channel. Kemudian untuk konfigurasi PAGP adalah 2 mode, yaitu yang pertama Describable. Mode ini akan menginisiasi terbentuknya Ether Channel dan akan menerima ajakan dari switch lain. Kemudian ada Auto. Mode ini hanya akan menunggu dan menerima ajakan dari switch lain. Di sini kita akan lihat lagi Ether Channel LACP. Nah, di sini dijelaskan bahwa Ether Channel LACP atau akronim dari Line Aggregation Control Protocol merupakan protokol open standar IEEE 802.3 AD dan memiliki 2 mode, yaitu pasif dan aktif, yang mengizinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa port fisikal bersama menjadi sebuah channel logikal tunggal. Nah, banyaknya interface fisik, maksimum 8 interface fisik menjadi satu interface logika dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch. Nah, kita lihat untuk modenya. Di sini ada 2 juga, ada aktif, yaitu mode ini untuk menginisiasi terbentuknya Ether Channel dan menerima jika ada switch yang mengajak terbentuknya LACP. Kemudian ada pasif. Nah, di sini mode ini hanya akan menunggu switch lain untuk membentuk Ether Channel. Kemudian teman-teman, kita akan lihat di sini, kita akan buat topologinya seperti ini teman-teman. Kita akan buat 2 buah PC, 3 buah switch dan 1 server. Di sini kita akan membuat menggunakan media kabel. Di sini saya memilih strike. Kemudian kita akan memilih mode-mode yang akan kita gunakan. Nah, di sini terlihat ada beberapa mode. Yang satu untuk membentuk
PAGP, yang satu untuk membentuk LACP, kemudian ada yang untuk Ether channel. Nah, lebih lanjutnya kita akan lihat pada praktik kali ini. Kita akan buka Cisco Packet Tracer. Kemudian langkah pertama, ketika kita sudah membuka Cisco Packet Tracer, kita akan memasukkan PC. Karena tadi ada dua PC, kita akan taruh PC seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih server 1, kita letakkan seperti itu. Kemudian kita memilih switch. Di sini kita pakai switch seperti ini teman-teman, yang ada di dalam video. Kita tukar posisinya, lalu kita bentuk segitiga seperti pada topologi. Nah, di sini kita akan langsung mengganti nama dari switch ini. Karena di topologi di sini namanya SW1, maka saya akan tulis SW1. Kemudian di atas ini adalah SW2 dan saya akan taruh SW2. Kemudian di sini adalah SW3. Nah, kita kemudian akan menghubungkan perangkat ini menggunakan kabel. Nah, kabel yang kita gunakan adalah kabel strike. Nah, di sini saya hubungkan PC ke switch 1. Di sini saya pakai yang Ether channelnya, boleh kita sesuaikan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk PC 2 dan server. Nah, kemudian kita akan memberikan jalur kabel lagi ke switch, antar switch. Nah, di sini tadi kita hubungkan pakai dua kabel, yaitu Phase Ethernet 1. Kemudian dari switch 2 menggunakan Phase Ethernet 2 terhubung di switch 1 juga menggunakan Phase Ethernet 2. Kemudian untuk switch 2 ke switch 3 itu menggunakan FA0-11. Kemudian bertingkat sampai dengan 14. Nah, kita lihat ini teman-teman, kita taruh ini 12, kemudian 13. Lalu yang terakhir itu kita hubungkan ke FA0-14. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di situ masih nampak orange teman-teman. Kita lanjut dulu memberikan di port 21 teman-teman. Ya, antar 21 di switch 1 21, kemudian switch 3 juga 21, lalu port berikutnya 22, kemudian bertingkat sampai dengan 24 teman-teman. Nah, kita lihat seperti gambar ini. Ya, teman-teman sambil perhatikan bahwa di atas dari jalur switch 2 ke switch 3 sudah terlihat adanya warna orange dan warna hijau. Kemudian di switch 3 juga ada yang namanya warna hijau, kemudian warna orange. Kemudian di switch 1 ke switch 2 itu orange 22, kemudian ada hijau 22. Nah, itu menunjukkan bahwa spanning tree protokol sudah berjalan, namun masih bersifat per port atau satu port begitu. Nah, kemudian kita akan memberikan IP address untuk PC. Namun sebelum itu kita berikan dulu catatannya dengan IP 192.168.0.2, kemudian di bawah 0.1. Nah, kemudian di servernya kita taruh 0.3 teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung saja masuk di atau kita rapikan dulu seperti ini teman-teman. Kita rapikan, kemudian teman-teman lihat itu jalur-jalurnya itu masih sistemnya per port teman-teman. Nah, belum terjadi yang namanya Ether channel. Nah, sekarang kita berikan tanda bahwa dua kabel ini, kemudian 4 kabel ini, kita akan memberikan tanda seperti ini, lingkaran teman-teman, untuk memudahkan kita dalam mengingat teman-teman. Lalu kita taruh catatan di sini. Kita akan taruh LACP. Kemudian di sebelahnya kita akan taruh PAGP teman-teman.
kita akan taruh seperti ini supaya kita bisa mengingat dalam penyetingannya sebentar teman-teman. Lalu jangan lupa kita taruh port modenya berapa teman-teman. Nah, untuk menandai bahwa dia ini adalah grup begitu teman-teman. Nah, kita taruh port channel, contohnya di sini port channel 2, mungkin seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan taruh juga nanti di LHCP sebagai port 1, kemudian kita taruhnya seperti ini, kemudian kita enter teman-teman, lalu kita ganti 2 menjadi 1. Oke, kemudian di bawah sini dia ini adalah Ether channel, kita akan taruh Ether channel di sini. Yang dalam hal ini modenya nanti itu akan menyesuaikan di mana mode Ether channel itu adalah on dan on seperti itu. Nah, di sini kita pakai port channel 3 teman-teman. Di sini kita ganti 2 jadi 1. Nah, artinya bahwa LHCP itu adalah grup 1, PAGP adalah grup 2, dan Ether channel itu adalah grup 3. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya itu teman-teman, kita akan menambahkan lagi catatannya. Di sini kita akan taruh bahwa penyetingan switch 1 untuk LHCP-nya itu adalah mode yang pertama adalah aktif, kemudian mode yang kedua adalah pasif, dimana ini terhubung atau settingannya di switch 2 untuk pasif. Kemudian di settingan PAGP dari switch 2 nanti modenya itu akan menjadi mode disable. Kemudian nanti di switch SW3 itu akan menjadi kita lihat ini teman-teman, di sini kita taruh disable, kemudian di sini kita taruh di sini kita taruh auto teman-teman, lalu di sini on, kemudian di switch 1 juga on. Nah, seperti itu untuk settingan modenya. Kita rapikan sedikit teman-teman ya, kita geser seperti ini untuk tidak menghalangi. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan catatan lagi untuk range penggunaan portnya dia teman-teman. Nah, kita taruh di sini, contohnya saya akan taruh di sini, memberikan petunjuk buat kita bahwa kabel ini terhubung melalui FA 0/21 sampai 24. Kemudian di sini lagi itu adanya di range FA 0/11 sampai 14. Kemudian di LHCP itu FA 0/1 sampai dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, untuk topologinya sudah cukup mirip dengan topologi di mana yang awal tadi penyetingannya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan konfigurasi di dalam perangkat-perangkat yang ada di topologi yang kita buat ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan memberikan IP address ke perangkat ini. Nah, kita akan pilih PC 0 terlebih dahulu, kita klik PC 0, lalu pilih desktop, lalu IP konfigurasi, lalu IP-nya adalah 192.168.0.1. Kemudian kita copy, lalu kita klik subnet masknya, lalu kita close. Kemudian kita masuk di PC 1, lalu pilih desktop, IP konfigurasi, lalu kita paste di sini, kita ganti 1 jadi 2 teman-teman. Lalu netmasknya, kemudian di server juga seperti itu, kita masuk di desktop, IP konfigurasi, lalu kita pastekan di sini, kita ganti 1 jadi 3, lalu netmasknya kita close.
kalau sudah seperti ini teman-teman, kita sudah berhasil dalam pembuatan IP address-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan penyetingan di switch. Untuk settingan switch 1 dengan switch 2, di sini terhubung dua kabel, kemudian menggunakan LACP atau Ether Channel LACP. Di sini menggunakan mode 1 atau kemudian kita akan lanjut. Di sini kita masuk di switch 1, kita enter, lalu kita ketikkan enable atau EN, lalu masuk di konfigurasi atau conft. Lalu di sini kita akan membuat Ether channelnya di dalam interface. Nah, interface yang kita pakai di sini ada dua, yaitu FA 1 sampai 2. Nah, kita ketikkan perintah int range FA 0-1 sampai dengan 2. Nah, sekarang di dalam perintah selanjutnya itu kita akan membuat Ether channel, di mana Ether channel yang kita pilih adalah LACP teman-teman. Nah, untuk itu kita ketikkan yang namanya channel. Kita ketikkan channel, lalu garis datar mode, kemudian modenya berapa. Nah, yang kita sepakati tadi modenya itu adalah mode 1. Kemudian diikuti lagi atau grup, maksud saya teman-teman. Jadi kita ketikkan channel garis datar grup 1, lalu modenya apa. Di sini untuk modenya, kalau kita mau tahu, kita cukup tekan mode baru spasi kemudian tanda tanya. Nah, nanti akan dijelaskan teman-teman, atau ada perintah yang menunjukkan bahwa di sini ada aktif untuk menghidupkan LACP, kemudian disable untuk apa, on untuk apa, pasif untuk apa, auto juga untuk apa. Nah, di sini sudah jelas. Untuk LACP katanya ada yang namanya aktif, kemudian ada yang namanya pasif. Nah, kita akan membuat yang namanya aktif tadi. Kita sudah pilih aktif, kemudian kita akan buat penyetingan berikutnya di SW2 teman-teman. Kita enable, lalu kita conft, kemudian kita masuk di interface. Nah, di sini kita ketikkan int spasi range atau ring, kemudian FA, lalu 0-1 sampai 2. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman ketikkan saja channel garis datar grup. Nah, grupnya grup 1, lalu modenya adalah di sini kita langsung ketikkan modenya mode pasif, atau kalau kita masih ragu kita tanda tanya, kemudian kita lihat cara penulisannya. Yang betul adalah PASSIVE, lalu kita enter. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat di sini dia akan ada down, kemudian up, kemudian down, terus up lagi kembali. Nah, seperti itu dia teman-teman. Kita bisa close. Kemudian teman-teman masih di sini masih terlihat orange dan masih hijau. Kemudian kita pindah untuk penyetingan PAGP. Kemudian teman-teman perhatikan ada warna merah di sana. Lalu sekarang kita masuk di switch 2 kembali, karena sekarang kita masih ada di range FA 1 sampai 2. Kita bisa ketikkan perintah exit untuk keluar, lalu kita ketikkan kembali int RA FA 0-, kita ketikkan 11 sampai 14 teman-teman, untuk masuk di port FA 0-11 sampai 14. Lalu kita ketikkan perintah channel garis datar grup, lalu modenya itu grupnya itu grup 2, kemudian modenya itu kita
lihat lagi untuk menghidupkan PAGP itu adalah auto dengan disable. Nah, di sini kita pilih disable teman-teman. Kita tuliskan disable, lalu kita enter teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ada down, kemudian ada up lagi, ada down, lalu akan mengikuti sampai 4 kali sesuai dengan jumlah port. Nah, kita lihat lagi di switch 3 kita akan lakukan penyetingan hal yang sama teman-teman. Kita enable terlebih dahulu, kemudian ketikkan conf t, lalu di sini kita bisa ketikkan int, kemudian range atau RA, kemudian phase ethernet atau FA, lalu 0/11 sampai dengan 14. Kita ketikkan seperti itu teman-teman, lalu kita enter. Ketika kita sudah masuk di config if range, kita bisa ketikkan channel garis datar group, lalu kita pilih grup 2, lalu modenya itu adalah mode auto teman-teman. Kita langsung tulis saja auto seperti ini, lalu kita enter. Hal yang sama ditunjukkan seperti tadi yang kita lihat, ada down, ada up, kemudian mengikuti sampai jumlah portnya. Sekarang kita akan melakukan penyetingan ether channel, di mana modenya itu adalah mode on. Kita akan buat di switch 3 terlebih dahulu. Di sini kita pilih karena kita masih ada di range 11 sampai 14, kita exit 1 kali, lalu di sini kita masuk kembali di FA 0/21 sampai 24. Kalau kita sudah masuk, kita langsung saja ketikkan perintah channel garis datar group, kemudian grupnya grup 3, lalu kita akan pilih modenya itu adalah on. Kita lakukan hal yang sama di switch 1 teman-teman. Kita close terlebih dahulu ini, kemudian kita masuk di switch 1, lalu di sini kita pilih yang namanya range-nya, kita keluar dulu, kita pakai perintah EX, kemudian INT RA FA 0/21 sampai 24, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan perintah channel, kemudian garis datar grup, kemudian grupnya grup 3, lalu modenya adalah on, kita enter. Nah, di sini otomatis ether channel akan berfungsi. Teman-teman, contohnya itu diperlihatkan di PAGP teman-teman. Atau di sini kita bisa lihat, sini kita bisa END supaya kita akhiri. Kemudian teman-teman pada tahap ini kita ketikkan perintah show run. Teman-teman lihat di sini ketika saya show run, dia akan memperlihatkan kita bisa enter untuk melihat lebih lanjut jumlah port yang ada di sini teman-teman. Untuk SW1 itu ada port FA 0/1 dan FA 0/2, kemudian 21 sampai 24. Nah, teman-teman enter saja untuk sampai nanti akan dijelaskan seperti yang terlihat pada gambar ini teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa port 0/1 itu adalah channel group 1, modenya aktif. Akan dijelaskan seperti itu. FA02 juga adalah ini modenya aktif, grupnya itu 1, seperti itu. Kita akan enter terus sampai dengan port 21 dan 22, 23, 24 teman-teman. Nah, itu untuk melihat konfigurasinya. Kemudian untuk kita lihat bahwa secara keseluruhan spanning tree berjalan pada topologi ini tidak lagi secara satu persatu teman-teman, tetapi sekarang sudah menjadi grup. Nah, teman-teman lihat bahwa dari switch 1 ke switch 3 itu hijaunya hijau semua secara bergrup, kemudian
dari switch 3 ke switch 2 itu juga secara grup, dan yang di blocking di switch 2 ke switch 1 itu juga secara grup, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, kalau semuanya sudah secara bergrup, itu artinya Ether channel sudah berjalan dalam topologi yang kita buat. Untuk itu teman-teman, dalam pembuatan Ether channel atau praktik Ether channel kita sudah berhasil membuatnya sesuai dengan topologi yang kita rancang tadi. Nah, untuk itu sekian dari tutorial yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila masih ada yang kurang, dan mohon maaf bila dalam bahasanya kurang maksimal. Terima kasih.